Rusia dihantam serangan tanpa ledakan, tapi sukses membuat kekacauan signifikan di negara itu. Yap, selama Senin 28 Juli 2025, Rusia diterpa serangan siber oleh kelompok peretas pro-Ukraina yang menyerang situs maskapai penerbangan utama Rusia Aeroflot. Lebih dari 50 penerbangan dibatalkan karena serangan ini. Para penumpang yang sudah ada di bandara terlontang-lantung tanpa tujuan jelas. Bagaimana serangan siber Ukraina bisa menembus hingga ke jantung sistem maskapai terbesar Rusia? Lalu kacauan apa saja yang ditimbulkan dari insiden ini? Serangan siber Ukraina menimbulkan kekacauan signifikan pada Aeroflot, sebuah maskapai penerbangan utama Rusia. Sepanjang Senin 28 Juli 2025, mereka membatalkan 59 dari 260 penerbangan. Keesokan harinya, Aeroflot membatalkan 64 penerbangan. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan ini mengkhawatirkan. Та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Но хакерская угроза – это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем, конечно же, уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений. Dalang dibalik serangan ini adalah dua kelompok peretas pro-Ukraina bernama Partisan Siber Belarus dan Silent Crow. Partisan Siber Belarus sudah lama berdiri dan menentang Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Sementara Silent Crow merupakan kelompok peretas yang lebih misterius. Kedua kelompok itu mengklaim sudah beroperasi selama setahun untuk menembus jaringan Aeroflot. Sebanyak 7.000 server diklaim telah dilumpuhkan. Mereka juga mengekstrak data penumpang dan karyawan hingga menguasai komputer pribadi staf termasuk manajer senior. Silent Crow sudah berulang kali melakukan serangan siber selama 2025 ini. Kelompok peretas ini bertanggung jawab terhadap serangan ke basis data real estate Rusia, perusahaan telekomunikasi negara, perusahaan asuransi besar, Departemen Teknologi Informasi Pemerintah, dan kantor pusat produsen mobil Korea Selatan KIA di Rusia. Sejumlah serangan siber diantaranya mengakibatkan kebocoran data besar. Namun Badan Pengawas Komunikasi Rusia, Roskomnadzor, membantah klaim Silent Crow dan menyebut tak ada data klien dan karyawan Aeroflot yang dibobol. Sementara Partisan Siber Belarus menegaskan, serangan siber akan terus berlanjut selama Moskwa masih mengancam kedaulatan Ukraina dan Belarus. Pembatalan puluhan penerbangan memicu kemarahan para penumpang yang terdampak. Apalagi saat ini di Rusia sedang memasuki musim liburan, sehingga jadwal penerbangan padat. Salah seorang penumpang, Mikhail, menyebut insiden ini menyedihkan dan membuatnya sulit mengatur perjalanan bisnis. Aeroflot mengatakan penumpang yang terdampak bisa mendapatkan pengembalian uang atau pemesanan ulang segera setelah sistemnya kembali. Mereka sedang berusaha mendapatkan kursi penumpang di maskapai lain. Kejaksaan Agung Rusia segera menyelidiki kasus yang membuat penerbangan di Bandara Sheremetyevo Rusia ini terganggu. Kejaksaan menyebut insiden ini sebagai serangan peretasan, sementara Aeroflot hanya menyebut terdapat gangguan pada sistem teknologi informasi. Serangan siber sporadis kerap menyasar laman perusahaan dan pemerintah Rusia. Serangan kali ini berpotensi jadi yang paling merusak karena gangguan luas yang dihasilkan. Apalagi sasarannya adalah para petinggi Aeroflot. Jika semua korespondensi dan data perusahaan terekspos, mudah saja bagi peretas untuk menghancurkan dari dalam. Menurut Partisan Siber Belarus, serangan mereka bisa berhasil salah satunya karena sistem keamanan yang lemah. Coba bayangkan, CEO Aeroflot Sergei Alexandrovsky belum mengubah kata sandinya sejak tahun 2022.
Perusahaan penerbangan terbesar di Rusia itu juga menggunakan perangkat lunak usang seperti Windows XP dan Windows 2003. Aeroflot memastikan mereka berusaha untuk memulihkan operasi agar dapat kembali normal secepat mungkin. Per Selasa, jadwal penerbangan Aeroflot secara umum sudah mulai stabil. Anggota parlemen Rusia, Anton Gorelkin, mengatakan negaranya sedang diserang secara digital dan ada kemungkinan keterkaitan dengan negara-negara rival. Anggota parlemen lain, Anton Nemkin, mengatakan para penyelidik harus mengidentifikasi tidak hanya para penyerang, tetapi juga pihak yang membiarkan kegagalan sistemik dalam perlindungan. Kiev dan para sekutu telah lama menuduh Rusia melancarkan perang siber yang didukung negara. Serangan ini mengganggu sistem TI pemerintah dan swasta di seluruh dunia, serta merusak infrastruktur penting. Badan Anti Kejahatan Eropa atau Europol telah membubarkan kelompok peretas pro-Rusia yang dituduh melancarkan ribuan serangan daring terhadap Ukraina dan sekutunya. Tanpa suara tembakan, tanpa dentuman bom, tapi efeknya terasa menampar sistem dari dalam. Serangan siber ke maskapai nasional Rusia, Aeroflot, bukan hanya tentang antrean panjang atau sistem check-in yang mati. Ini adalah sinyal bahwa di era digital, medan perang telah berpindah. Tak lagi butuh pasukan bersenjata, drone, atau tank yang menggilas jalanan. Cukup satu tim kecil dengan koneksi internet dan dunia bisa dibuat lumpuh. Ukraina memang tak mengaku, tapi jejak digital mengarah ke arah itu. Serangan ini bukan serangan pertama dan hampir pasti bukan yang terakhir. Masalahnya bukan cuma pada hacker yang lihai, tapi juga pada sistem yang lalai. Atas sandi yang tak diganti sejak 2022, sistem keamanan yang dibiarkan ketinggalan zaman. Bahkan ketika perang siber bisa terjadi kapan saja, masih ada yang menganggapnya sebagai gangguan sementara dan bukan ancaman permanen. Seberapa siap sebenarnya Rusia menghadapi medan tempur baru ini yang tidak kasat mata tapi menghantam jauh lebih dalam? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.